wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih bisa menghirup udara segar, bisa beraktivitas, diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita rutinkan di setiap subuh ini menjadi wasilah turunnya berkah, ridho, maghfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan ke syurganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan semakin hari usia kita semakin bertambah, pemahaman keagamaan kita semakin bertambah, kita semakin tafaqquh fiddin, semakin paham terhadap ajaran agama kita. Dan untuk hari ini seperti biasa, jadwal Senin dan Selasa, jadwal kita adalah Badar, belajar bahasa Arab dari dasar. Ini bagi yang anggota baru ya, bahwa Senin Selasa itu jadwalnya belajar bahasa Arab dari dasar. Selanjutnya ada belajar dari Kitab Bulughul Maram, dari Sahih Bukhari, kemudian dari Riyadhus Shalihin, juga tafsir Al-Baqarah dan tafsir Juz Amma ya. Nah, bismillah, kita awali di hari Senin dengan Badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nih bagi yang punya buku, kita sudah menginjak halaman 20 ya. Boleh dibuka bukunya. Bagi yang memiliki buku, kita sudah menginjak pada halaman 20. Namun sebelumnya kita akan tasrifkan dulu ya, yang usulnya saja. Dari faidah. Nah, kita hari ini akan mempelajari faidah ketika dari sulasi mujarrad ya dirubah menjadi sulasi mazid, harfani, tambahan 2 huruf. Nah, di sini kita baru bab pertama ya, wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Silakan untuk ditasrifkan tasrif aslinya dari tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. 1 2 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tafa'al mutafa'ilun mutafa'alun yutafa'alun yutafa'alu. Baik. Terima kasih sudah menasrifkan. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari faidahnya ya. Jadi kita sudah mempelajari halaman 18, kemudian farainya ya. Dibaca-baca lagi dari fi'il madhi, mudhari, masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'il amr. Mohon untuk di-mute dulu, kecuali nanti yang dipersilahkan ya Bun, karena kita tidak pakai Zoom, kembali ke Google Meet. Jadi agak-agak itu suaranya ya. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan fawaidu tafa'ala. Nah, ini faidahnya. Nah, ketika dirubah ya dari sulasi mujarrad menjadi ada tambahan 2 huruf, yaitu huruf ta dan ain, maka tentu saja itu adalah memiliki makna yang baru gitu ya. Ketika suatu fi'il dirubah menjadi wazan tertentu, ada faidah-faidah baru. Di antaranya hari ini akan kita pelajari sama-sama apa saja faidahnya. Nah, di sini ya, di halaman 20 sudah dibuka ya bukunya. Nah, kita lihat bersama fawaidu tafa'ala. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil dari wazan tafa'ala ya tafa'ala.
tafa'alu. Nah, yang pertama adalah di sini, yang pertama itu silakan untuk dibaca dulu Umi Yuyun. Untuk yang pertama ini lil mutawa'ah. Itu ya tidak ada suaranya Umi Yuyun. Oh iya ada. Nah, silahkan ada sekarang. Wahia bina mutawa'ah itu yaitu husulu athari syai, hasilnya bekas sesuatu, Ya, anta'alluq berhasilnya Bun, berhasilnya dampak sesuatu yang ya berhasilnya dampak sesuatu, anta'alluqil fi'li, dari keterikatan fi'il al-muta'adi yang transitif, mislu al, contohnya allamtul walad fata'allama. Allamtu, telah mengajarkan aku, al-walada, kepada seorang anak, fata'allama, maka mengertilah anak itu. Kasartu, aku telah memecahkan, az-zujaja, kaca, fatakassara, maka pecahlah kaca itu. Baik, Dua. satu-satu saja dulu Mi. Nah, jadi betul ya. Tadi sudah dibaca oleh Umi lil mutawa'ah. Nah, untuk mutawa'ah ini seperti apa fungsinya? Ketika suatu wazan tafa'ala ya tafa'alu ya memiliki fungsi mutawa'ah, itu maksudnya di sini adalah berhasilnya athari syai'. Jadi dampak atau bekas atau ya dampak sesuatu yang berkaitan dengan fi'il muta'addi itu. Misalnya ketika dari alama itu hanya mengajarkan ya. Kalau alima maksudnya ya, alima itu mengajarkan. Kalau alama kalau ada tasydid kemudian di wazan ini maka berubah ya menjadi langsung berdampak gitu. Ketika alamtul walad, aku sudah mengajarkan seorang anak laki-laki, maka anak tersebut fata'allama, maka benar-benar belajar gitu, memang belajar gitu. Kemudian kasartu zujaj, aku memecahkan kaca, fatakassaro, maka benar-benar pecah kacanya itu gitu. Jadi ketika dirubah menjadi wazan tafa'ala takassaro, maka itu adalah husulu athari syai'. Jadi berhasilnya berdampak sesuatu yang berkaitan dengan fi'il tersebut. Misalnya ketika benar-benar misalnya kalau di sini ya benar-benar benar-benar, tapi tidak diartikan benar-benar nantinya. Jadi misalnya kalau tadi aku pecahkan kaca itu, maka kaca itu menjadi pecah gitu. Nah, jadi ketika aku mengajari anak laki-laki itu, maka anak laki-laki itu menjadi belajar gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa dipahami untuk faidah yang pertama. Nah, kemudian kita lihat untuk faidah yang selanjutnya. Nah, di sini ya lil mutawa'ah itu seperti itu. Misalnya sudah dipahami ya. Apalagi misalnya kemarin taqarraba misalnya, misalkan qarrabtu, aku mendekati almar'ah misalnya perempuan. Maka maknanya adalah gimana? Qarrabtu almar'ah, aku mendekati seorang perempuan. Fataqarrabat. Ya, fataqarrabat. Maka memang menjadi dekat ya, menjadi lebih dekat. Ya, jadi benar-benar dekat. Nah, ya. itu ya seperti itu maknanya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, silahkan untuk dibaca Umi.
Yang kedua, litakalluf untuk penekanan makna ya, litakalluf itu. iya, penekanan makna. Wahwa bina takalluf adalah mu'anatul fa'il, meminta. Jadi mu'anatul fa'il itu bahwa fa'il ini berusaha gitu ya, berusaha al-fi'la kepada pekerjaan liyasula supaya berhasil. iya betul. Mohon maaf jeda iklan dulu. Iya, tidak iklan ya. Mislu contohnya Mi, tasyajja'a Zaidun. Nah baik, karena Umi tidak ada suara ya, langsung saja saya Tadi liyah sulit apa, Bun? berhasil Artinya Bunda, supaya berhasil. berhasil. Jadi litakaluf itu pokoknya penekanan makna, wahwa yaitu mu'anatul fa'il. Fa'il ini berusaha dengan keras, ya, al-fi'li berusaha dengan keras, liyah sula supaya berhasil al-fi'la melakukan sebuah perbuatan. Jadi di sini maksudnya misalnya tasyajja'a Zaidun, Zaid memberanikan diri gitu. Nah Zaid kan tasyajja'a itu berani ya. Jadi Berani. tasyajja'a Zaidun yaitu takallafas syaja'ah. Jadi Zaid berusaha untuk memberanikan diri gitu. Wa anaha litahsula, dan berupaya untuk berhasil. Misalkan di sini tabassara Muhammadun. Muhammad yaitu maknanya adalah takallafa alal basar. Jadi Muhammad berusaha untuk melihat Sabar. gitu ya. Sabar. Ya, tabassar. Itu Nabi Muhammad. Muhammad itu berusaha untuk melihat. Jadi tasyajja'a itu maknanya adalah takallafas syaja'ah. Zaid berusaha untuk atau memberanikan diri. Nah, seperti itu. Jadi litakaluf itu tadi ya, menekankan makna bahwa intinya pelaku itu berusaha dengan keras dalam melakukan perbuatan supaya perbuatan yang dalam fi'il itu berhasil. Nah, intinya seperti itu. Misalnya tadi ya, ketika berusaha menjauh misalnya taba ada Zaidun, misalnya taba ada Zaidun takallafa al-ba'udah misalkan. Jadi si Zaid ini berusaha untuk menjauh, jadi supaya fi'il yang ada pada fi'il itu betul-betul melakukan perbuatan itu berhasil dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita menginginkan misalnya dalam konteks bahasa Arabnya itu bahwa fa'il berupaya dengan keras untuk melakukan perbuatan supaya dalam fi'il itu bisa dilakukan, maka dengan menggunakan wazan tafa'ala, tasyajja'a Zaidun. Baik ya, nanti kita akan lebih pahamnya ketika kita sudah mengidentifikasi asli dari kalimat-kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yang ketiga dari wazan tafa'ala ini adalah litikhadzil fa'il aslal fi'li maf'ulan. Jadi litikhadzil fa'il menjadikan fa'il itu aslal fi'li maf'ulan, menjadi asli fi'il maf'ul gitu ya. Nah, misalnya di sini contohnya tabannaitu Yusuf. Tabannaitu Yusuf itu maknanya adalah ittakhadtuhu ibnan. Ittakhadtuhu bahwa aku benar-benar ya, bukan benar-benar, aku jadikan Yusuf itu sebagai anak angkat gitu. Bahwa dengan tabanna itu tabani ya, mengangkat anak, dengan wazan tafa'ala tabannaya. Nah, tabannaya ya tabannayu. Tabannaya itu artinya mengangkat anak ya. Ada istilah tabanni dalam Islam, mengadopsi anak ya, mengadopsi. Nah, jadi ketika kita menggunakan wazan tafa'ala tabannaya, misalnya tabannaitu Yusuf, nah itu maknanya adalah bahwa fa'ilnya itu ya menjadikan fa'il
menjadi asli fi'il maf'ul. Nah, jadi bahwa menjadikan apa? Menjadikan sebagai anak angkat diambil dari fi'ilnya. Nah, jadi seperti itu. Ai ittakhadtuhu ibnan. Aku menjadikan Yusuf itu adalah ibnan, sebagai anak gitu. Misalnya ini ya, tawassatu yadi ai ittakhadtuhu wisada. Misalnya seperti itu. Nanti kita akan lebih intensif lagi ya dalam contoh-contohnya. Sekarang sekilas-sekilas saja dulu, pastinya ada pusing ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah lidilalah ala mujanabatil fi'li. Nah, bahwa menunjukkan menjauhi perbuatan gitu ya. Lidilalah menunjukkan ala mujanabatil fi'li, menjauhi perbuatan atau menjauhi asal fi'il. Misalnya di sini tahajjatu ai taraktul hujud wa huwa an-naum misalnya. Tahajjatu, maksud dari tahajjatu itu adalah taraktul hujud. Ya aku menjauhkan diri dari hujud, dari tidur gitu. Nah, ini kalimat tahajjatu itu bermakna mujanabah, menjauhi dari perbuatan itu. Dan jadi ketika dibikin tahajjadatu ai maknanya adalah taraktul hujud wa huwa an-naum, aku meninggalkan atau aku menjauhi dari tidur. Nah, itu sehingga dimaknai seperti itu. Fatahajjad ya, kenapa dalam Al-Qur'an ada fatahajjad? Nah, maka maknanya fatahajjad di sana adalah taraktul hujud, itu aku menjauhi tidur ya, wa huwa naum, aku menjauhi tidur. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini misalnya contohnya juga ada apa? Ta'assamtu. Ta'assamtu itu maknanya adalah taraktul asim gitu. Aku menjauhi dosa. Jadi langsung menjauhi fiilnya itu gitu, dimaknainya itu. Jadi tazammama aliyun. Tazammama aliyun ai janabadzam, bahwa Ali menjauhi dosa gitu. Nah, itu dengan wazan tafa'ala. Tazammama aliyun, bahwa maksud dari tazammama aliyun itu adalah ai, yaitu janabadzam, bahwa Ali menjauhi dosa. Jadi menjauh dimaknai nanti menjauhi dari fi'il tersebut gitu ya. Jadi intinya lah dilalah ala mujanabatil fi'li, menjauhi perbuatan. Jadi menunjukkan atas menjauhi fi'il atau menjauhi perbuatan atau menjauhi asal dari fi'il misalkan ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah lisayrurah ya. Yang kelima itu lisayrurah. Lisayrurah itu diartikan menjadi. Nanti itu bisa diartikan menjadi. Misalnya di sini ta'ayyamatil mar'ah. Ta'ayyama. Nah, ketika dirubah menjadi ta'ayyamatil mar'ah, yaitu bahwa sorot ayyiman, bahwa perempuan itu menjadi janda. Jadi dalam fi'ilnya itu ada kata-kata menjadi, diartikannya ada menjadi. Ta'ayyamatil mar'ah. Nah, itu ketika dibuat menjadi fi'il tafa'ala, maka di sini diartikan diantaranya lisayrurah, di dalam fi'ilnya itu diartikan menjadi. Misalnya ya seperti itu. Kemudian untuk yang keenam, di sini yang keenam itu lidilalah ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Nah, jadi lidilalah untuk menunjukkan ala husulil fi'li, atas terjadinya suatu pekerjaan marratan ba'da ukhra, berkali-kali. Nah, ketika kita rubah dari sulasi mujarrad menjadi mazid wazan tafa'ala, nah ini bisa nanti diartikan itu terjadi fi'ilnya itu berkali-kali. Nah, misalnya di sini tajarro'a Muhammadun. Tajarro'a itu artinya berkali-kali gitu ya. Aisyari bajur'atan ba'da jur'atin, bahwa Muhammad itu meminum airnya itu seteguk demi seteguk gitu ya. Itu artinya kan berkali-kali, seteguk demi seteguk. Misalnya apalagi ta'akkala, misalnya ta'akkala Muhammadun, berarti Muhammad itu makan sesuap misalnya. Nah, jadi ketika dirubah menjadi wazan tafa'ala, lidilalah ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra, untuk menunjukkan
berhasilnya atau terjadinya suatu perbuatan marrotan ba'da ukhra, yaitu berkali-kali kejadiannya. Kemudian yang terakhir, nah ini memang agak pusing ya ketika membahas tentang faidah, tetapi ya nanti seiring waktu kita akan bisa membedakan apakah dalam fi'al ini lebih dicocoknya itu artinya apa, apakah untuk menjadi, atau misalnya pekerjaannya dilakukan berkali-kali, atau untuk meminta misalnya. Nah ini nomor 7 itu adalah lit talab. Nah itu adalah untuk meminta. Nah misalnya mithlu ta'ajjala syai' ay talaba ajalatahu. Jadi contohnya misalnya bahwa di sini meminta diartikan di dalamnya ada meminta. Misalnya ta'ajjala syai' ay dia meminta segera sesuatu. Jadi ay talaba ajalatahu. Jadi meminta untuk segera sesuatu itu dilakukan. Misalnya di sini tabayyanahu. Nah, tabayyanahu bahwa dia meminta tolaba bayanuhu, jadi meminta penjelasan. Nah, ketika dalam sebuah kalimat ada wazan tafa'ala, maka itu bisa diartikan nantinya muncul kata-kata meminta. Misalnya dia meminta ya penjelasan misalkan itu, padahal dalam isi kalimatnya itu tidak ada kata-kata meminta, tetapi karena dengan wazan tafa'ala, nah bisa dimunculkan ketika mengartikannya itu dengan kata meminta, misalnya seperti itu. Nah untuk ini ya udah selesai untuk kaidah. Besok ya ini kita pahami saja dulu dari 1 sampai 7. Nah untuk lebih pahamnya, mari kita identifikasi dari Al-Quran ataupun dari hadis ya. Silahkan untuk mencari dalam Al-Quran yang termasuk wazan tafa'ala. Karena kalau lihat teori pastinya agak-agak pusing. Tapi kalau kita lihat ke Quran misalnya, kayaknya ini cocoknya mana ya. Nah nanti seperti itu. Al-Mujadilah 11. Ya silahkan kita buka sama-sama. Al-Mujadilah ayat 11. Silahkan. Silahkan Umi untuk dibacakan Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu ya idza qila lakum tafassahu. Nah ini tafassahu ya. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berilah ke lapangan. Nah ini masuknya kemana di antara yang 7? Coba kita lihat. Apakah tafassahu itu lebih kemana? Nah ini apakah berhasil? Misalkan ketika tafassahu di sana itu berarti memang terjadi memberikan ke lapangan. Nah atau maknanya apa? Litolab. Ya betul, litolab ya, meminta ya. Nah, apakah cocok nggak diartikan mintalah ke lapangan? Tolaba meminta ke lapangan. Apakah yang dimaksud di sini meminta diberikan ke lapangan? Iya bisa. Bisa ya. Nah, meminta litolab. Meminta yaitu tafassahu di sini adalah tolaba untuk tafassah ya, tafassah ya. Tolaba litafassuh, misalnya tolaba tafassah misalnya. Meminta untuk dilapangkan. Misalnya seperti itu. Kemudian apalagi silahkan, di sini sudah Umi Yuyun sudah menemukan ya dalam Al-Quran ada kalimat tafassahu. Kalau yang di bawahnya sih ayat 13-nya pun masuk tidak? Itu yang asfaqtum tuqaddimu baina yadayhi. Masuk lama itu mah satu huruf yuqaddimu yang bab kemarin Bun fa'ala yufa
Ilu itu mah bab 2 ya di Qad. sulasi mujarrad Lima ya. harfun, hanya tambahan 1 huruf. Nggak apa-apa, tapi kita identifikasi saja ya daripada tidak diidentifikasi. Nah ini berarti antuqaddimu itu adalah wazan dari apa Bunda Nunung? Taqaddama ya. Takodam. Enggak takodama. Kalau takodama kan ya takodamu. Kalau ini kodama yuqaddimu fa'ala yufa'ilu. Yang itu ya, yang dulu yang hanya tambahan 1 huruf. At-Taubah 43. Nah, boleh semuanya dibuka surah At-Taubah ayat 43. Silahkan. Nah, di surah At-Taubah ayat 43 ini adalah afallahu anka, Allah memaafkan kamu Muhammad, lima adzin talahum hatta yatabayyana. Nah, ini ya. Yatabayyan. Allah memaafkan Muhammad. Yatabayyan. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka ya? Nah, untuk tidak berperang sebelum jelas. Nah ini yatabayyana dari apa asal fi'il madinya? Tabayyana yatabayyanu. Coba. Tabayyunan. Mutabayyinun mutabayyanun. Tabayyan la tatabayyan. Mutabayyanun mutabayyanun. Tubuyyina yutabayyanu. Nah betul ya Umi Yuyun. Berarti ini sigotnya apa Mi? Tabayyun. Yatabayyana apa sigotnya? Fi'lul mudhari ma'lum. Fi'il mudhari ma'lum. Kalau masuk makna berarti yang mana? Bahwa Allah Lis-sayrurah. menjadi memaafkan. Lis-sayrurah. Menjadi memaafkan. Kenapa jadi memaafkan? Menjadi jelas. Ya, menjadi jelas. Iya. Iya, betul. Afallah, bahwa Allah memaafkan anka kepadamu Muhammad, lima adzin talahum. Kenapa engkau memberi izin kepada mereka? Nah, hatta yatabayyana laka. Nah, sebelum menjadi jelas ya. Sebelum jelas. Nah, hatta yatabayyana laka, sebelum jelas bagimu. Alladzina shadaku, mana orang-orang yang benar, wa ta'lamal kadzibin, dan tahu siapa orang yang dusta. Jadi yatabayyana di sini apa tadi Umi? Apakah faidah 1 2 3 4 5 6 7? Lis-sayrurah. 6 ya? Lisairurah ya, menjadi jelas. 5/5. Baik. Nomor 5. Bawa sampai menjadi jelas. Baik, berarti itu sudah ya. Kita lisairurah sudah, litolab sudah. Nah, silahkan boleh mencari yang lainnya di antara faidah yang 1 sampai 7 ini, silahkan. Bun, kalau yang ayat itu masih At-Taubah ayat 52-nya yang kul hal tarabbasuna. At-Taubah ayat 52. Iya. Coba semuanya boleh lihat surah At-Taubah ayat 52. Qul, katakan Muhammad, hal tarabbasuna. Tidak, hal di sana bermakna tidak ya. Tidak ada tarabbasun yang kalian tunggu-tunggu. Nah, tarabbaso ya tarabbasu. Ini berarti ya tarabbasuna tafa. Tarabbaso ya tarabbasu ya tarabbasuna. Nah, ini tarabbasuna, ini sigotnya apa? Tarabbaso ya tarabbasu. Masuk tidak itu, Bon? Tarabbaso ya tarabbasu. Ya ini kayaknya dibuang taknya kan harusnya tatarabbasuna ya. Kan kalau wazan tafa'ala ya tafa'alu ya tarabbasun atau tatarabbasun. Biasanya ada beberapa dalam Al-Quran dengan wazan ini yang tak awalnya dibuang, tarabbasuna. Nah ini masuk ya, tapi kita lihat lagi apakah betul tak awalnya dibuang ya.
Tapi kalau dilihat dari bentuknya memang wazan ini ya cocok ya. Nah ini kalau tarobasuna, nah di sini kul ya, katakan Muhammad. Sebentar, ada yang masuk dulu ya. Nah ini sebentar. Nah sebentar, kul katakan Muhammad, hal tidak ada tarobasun yang kalian tunggu-tunggu bina bagi kami illa ihdal husnayain, kecuali salah satu di antara kebaikan ya, menang atau mati. Wanahnu natarabbasu, nah ininya di nunahnunya ya, tarabbaso ya, tarabbasu, natarabbasu, nah natarabbasu, nah ini juga sama ya, natarabbasu, tafa'ala ya tafa'alu, tarabbaso ya tarabbasu, natarabbasu. Nah ini wazan yang ini ya, tafa'ala ya tafa'alu. Nah ini maknanya yang mana? Bahwa kul katakan Muhammad, hal tidak ada tarabbasuna yang kalian tunggu-tunggu ya, bina bagi kami illa kecuali ihdal husnayain, salah satu dari kedua kebaikan ya, menang atau mati. Ini adalah seperti itu, mati syahid atau menang. Natarabbasu bikum, kami menunggu-nunggu kalian, ayusibakumullah bi'adzabin min indi, bahwa Allah akan menimpakan siksa ya untuk kalian di sisinya, au bi aidina, atau siksa melalui tangan kami. Fatarabbasu, maka tunggulah, inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami menunggu bersamamu. Coba di sini tidak ada yang kami tunggu, berarti masuknya kemana? Litola bukan. Nomor 2 kan? Litola. Litakal. Yang Litola. yang kedua. Litakaluf. Litakalub itu berarti betul-betul Litola terjadi gitu. ya. Kalau menekankan arti betul-betul tidak ada yang kami tunggu-tunggu, berarti betul-betul takallafa ya tarabbasu tabarrusan, takallafat tabarrus misalnya, bahwa betul-betul menunggunya itu terjadi misalnya. Bukan terjadi, betul-betul berupaya ya, berupaya untuk menunggu gitu. Apakah cocok untuk litakaluf, menegaskan arti bahwa betul-betul kalau di sini tasyaja'a, memberanikan diri, kalau ini berupaya untuk menunggu. Berarti masuk ya, nomor 2. Masuk nggak? Bukan. Litola bukan. Apakah masuknya litolab? Kalau litolab itu berarti ada diartikan meminta ya. Katakan Muhammad, hal tarabbasun, jadi meminta untuk menunggu. Tidak ada yang meminta. Nah ada kata-kata meminta, menunggu. Cocok nggak meminta untuk menunggu? Untuk tidak menunggu. Iya, meminta untuk tidak menunggu. Meminta atau memang terjadi seperti itu, berupaya untuk menunggu. Cocoknya coba dianalisis dulu. Kalau di sini kan tabassara Muhammad, itu artinya bahwa Muhammad berupaya ya untuk melihat, berusaha keras untuk melihat. Ini berusaha, apakah cocoknya berusaha keras untuk menunggu atau yang mana? Berusaha keras atau meminta? Sepertinya berusaha keras untuk menunggu ya, meminta menunggu. Berupaya keras untuk menunggu. Nah ini bahwa katakan Muhammad, tidak ada yang kami tunggu-tunggu ya, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu. Itu bisa diartikan, kalau meminta tidak ya, tidak, kayaknya nggak cocok di sini meminta untuk menunggu kan. Nah ini berdasarkan ijtihad dari Bunda Nunung ya dan kita semua menganalisis ya, wah ini jauh kita nanti emang ini cocoknya kayaknya gimana ya. Nah coba kita lihat saja satu-satu lah ya. Kalau ini bahwa kalau ini betul-betul menjadi ya, ketika tarobasun itu berarti benar-benar menunggu, berarti ini. Kalau yang kedua berarti berusaha keras menunggu. Kalau ini berarti memang
betul-betul sesuai fi'il ya, terjadinya sesuai fi'il berarti benar terjadi, menunggu gitu. Nah, kalau ini menjauhi nggak mungkin ya. Kalau menjadi, misalnya menjadi menunggu, misalnya kemudian meminta menunggu, atau memang menunjukkan berhasil berkali-kali terjadi, menunggunya berkali-kali, tidak ya. Jadi yang mana menurut Bapak Ibu yang cocoknya? Antara litakalub sama litolab ya. Antara litakalub dan litolab ya. Bahwa Bingung. katakan Muhammad, ya, tidak ada ya yang kalian tunggu-tunggu. Nah, berarti antara litolab dan litakalluf. Nah, ini seperti itu ya. Yang Dalam hadis ada. dalam hadis apa, Mi? Kalau yatamata'u masuk enggak ya? Coba kita lihat ya. Masuk, Surat apa Kang masuk. Kondar? Yatamata'u. Mursalat ayat 46. Kulu makanlah wa tamatta'u qalilan. Ya, siap. Kulu ya. Dikatakan kepada orang kafir, kulu makanlah wa tamatta'u dan bersenang-senanglah qalilan di dunia ini sebentar saja. Inna kum mujrimun, sesungguhnya kamu adalah para pendurhaka. Nah, yatamatta'u masuk enggak? Watamatta'u. Watamat. Ya ini masuk ya. Masuk. Ya. Masuk. Iya, tamatta ayat tamatta'u. Nah, berarti ini sigotnya apa Kang Kondar? Tamatta'u. Tapa'ala ya tapa'alu. Ya, maksudnya sigotnya itu atau fi'il apa? Coba ini. Tamatta'u. Mudore ya. Amr ya. Iya, Amr. Ya. Eksan. Ya, amar ya. Amr. Bersenang-senanglah. Nah, ini kan tamatta'u. Nah, bersenang-senanglah. Nah, berarti ini cocoknya yang mana maknanya? Makanlah. Orang-orang kafir, silahkan kalian makan. Tamatta'u, bersenang-senang. Meminta kalau fil amar kita langsung itunya langsung ketolak ya, meminta, karena meminta bersenang-senang, silakan saja bersenang-senang gitu ya. Nah, bisa ya litolab ya. Ya silakan saja bersenang-senang gitu ya. Bersenang-senanglah gitu. Nah, litolab nyungkunnya Di hadis Bukhari. hadis Bukhari nih, Umi Yuyun sudah nemu nih, udah An Anas. ya, kalau silakan. ini pun Al-Baqarah 187. Mana dulu nih? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, betul ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Nah, ini betul ya. Tasahharu. Nah, itu dari tafa'alu. Silahkan coba Umi, ini tasahharu apa bentuk sigotnya? Fi'lul amr. Fi'il amr. Dari apa? Coba kita tasrifkan bareng-bareng nih terakhir. Tasahhara ya tasahharu tasahuran mutasahhirun mutasahharun tasahhar la tasahhar mutasahharun mutasahharun tusuhira yutasahharu. Nah, coba ditasrifkan yang fi'il amrnya, Mi. Tasahhar, tasahhara, tasahharu, tasahhari, tasahharo, tasahharna, tasahhari, tasahharna. Nah, baik. Ini Umi Yuyun ya, sudah kita tasrifkan. Tasahharu berarti bentuknya apa Bapak Ibu? Fi'lul amr. Fi'il amr, ada domir apa?
Antum. Domir antum. Berarti gimana menerjemahkannya? Makan sahurlah kalian laki-laki. Bersahurlah ya, atau makan sahurlah kalian laki-laki. Fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau ini masuknya kemana Mi menurut Umi? Bersahurlah atau makan sahurlah kalian. Mau langsung litolab saja? Litolab aja. Ya litolab ya. Karena fi'lul amr. Ya. Fi'lul amr. Fi'il amr memang sudah nyata litolab ya, memohon, meminta untuk melakukan sesuatu. Nah baik, mungkin karena waktunya sudah lebih 3 menit, kita identifikasi sudah dari Al-Quran, kita lanjutkan besok ya. Untuk besok kita sama-sama juga akan mengidentifikasi biar langsung kerasa, oh belajar bahasa Arab itu fungsinya untuk ini gitu ya. Kita bukan hanya untuk yang lain-lain, tujuan kita mulia ingin lebih memahami makna Quran, makna hadis, supaya kita lebih memahami maknanya dan lebih hati kita semakin terpaut kepada Allah dan semakin mencintai Rasulullah, karena kita selalu berupaya memahami maksud dari kalamullah maupun qaul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa surga, bahasanya umat Islam ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan Allah pahamkan kita semua sedikit demi sedikit ya untuk pembelajaran bahasa Arab ini, walaupun dengan segala kerumitannya, dengan segala kekomplekannya, mudah-mudahan berlimpah pahala untuk kita untuk bagaimana kita berupaya dengan kemampuan kita yang terbatas ya, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, berupaya untuk mempelajarinya. Yang terpenting Allah itu akan melihat proses kita ya, adapun untuk hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang akan memahamkan dan membimbing kita semua. Mungkin hanya itu saja. Sekali lagi saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materinya kepada kita semua tentang bahasa Arab dasar. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan Dr. Fenty, bahwa Allah menghargai prosesnya, bukan bisanya, tapi menghargai proses dalam kita mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika